Welcome back to Bang Ray Cooking Show. Hari ini kita mau bikin makaroni squattle mini, atau lebih tepatnya mungkin makaroni telur mini kali ya. Yuk langsung aja kita bikin. Jadi selain lu butuh pan untuk bikin makaroni mini ini, makaroni telur ya, makaroni telur mini ini, lu juga butuh bahan-bahannya nih. Kurang lebih ada ini ya nih, makaroni udah gua rebus ya. Makaroni kering udah gua rebus ya. Habis rebus matang gua kasih minyak dikit gitu ya, supaya dia nggak lengket. Terus ada susu full cream, ada keju parmesan bubuk, ada daun oregano. Ini oregano nih opsional ya, kalau lu mau pakai daun parsley juga boleh. Yang penting ada rempah-rempahnya gitu ya. Di sini gue pakai royco ayam, ada lada putih. Nah, terus ada telur ya, karena kan ini makaroni telur. Sama ada beberapa bahan yang masih ada gue simpen di kulkas ya, supaya lebih fresh. Itu ada bawang bombay, bawang putih, ada smoked chicken, sama jamur kalengan. Nanti kalau untuk bahan-bahan lengkapnya, silakan lihat di kolom deskripsi ya. Oke, kita langsung bikin aja yuk. Kita mulai dulu untuk numis bawang-bawangnya dulu ya. Kita pertama akan numis dulu nih, numis bombay sama daging-dagingnya ya. Ini gua kasih mentega cair sama minyak nih, tadi udah gua campur ya. Udah, ini gua wajan panas ya. Wes, cakep ya. Bombay masuk, bawang putih masuk ya. Bawang putih masuk. Wangi banget nih, gila. Ini makanan apa, makaroni squattle itu pengaruh dari Belanda ya. Pengaruh peninggalan Londo dia. Kalau bahasa Belandanya ini nih, apa namanya? Lekker eten sandor betalen. Nah, kalau ada yang ngomong Belanda, lu tahu artinya apa? Udah tumis ya. Ini minyaknya kurang nih, gue tambah lagi ya. Kurang, tambah lagi. Nah, ini kan udah mulai layu nih ya, bombay sama bawangnya udah mulai layu. Nah, gue masukin ini nih ya, jamur sama smoked chicken ya. Smoked chicken itu adalah daging ayam yang diasepin ya, dibikin kayak smoked beef gitu loh. Jadi di beberapa resep kita yang lalu udah kita pakai ini smoked chicken ya, buat bikin apa namanya, sandwich ya. Karena gue pakai untuk bikin sandwich, nah sekarang gue pakai lagi untuk bikin makaroni nih. Nah, mantap. ini masukin ya. Nah, ini gue tambahin lagi bubuk oregano ya, biar ada wangi-wanginya gitu loh, biar ada wangi-wangi bulenya. Kalau bang, gue nggak punya bubuk oregano, bisa ganti apa? Boleh pakai parsley juga boleh ya, bubuk parsley, daun parsley juga boleh. Cuman kalau oregano tuh dia ada wangi-wangi tertentunya gitu loh ya, yang wanginya tuh nggak bisa digantiin pakai rempah-rempah lain gitu loh, lain tuh nggak bisa. Jadi kalau kita kayak bikin apa, bikin saus pizza gitu kan, bikin masakan-masakan Itali gitu, itu mesti pakai oregano baru dapat wanginya. Wush. Udah. Nah, ini udah ya, ini kan sebenarnya smoked chicken ini udah matang ya, jadi nggak perlu dimasak lama-lama. Jadi ini udah ya. Nah, ini akan gua taruh di, ini belum gua bumbuin ya, karena nanti kita akan bumbuinnya nanti. Nah, ini akan kita taruh di apa namanya, akan kita taruh di baskom. Nah, baskom atau Inggrisnya kita taruh di basin. Baskom? Iya. Oh, kira baskom. Enggak, bahasa Inggrisnya basin dia. Basin. Basin, tapi kalau yang plastik, kalau dia dari besi bilangnya mixing bowl. Cie. You can put all the ingredients in the mixing bowl. Udah bisa go internasional belum kira-kira? Bisa. Bisa ya. Senangnya. Ini masukin apa dong? Nah, makaroninya nih. Tapi nggak semuanya ya, soalnya ini kan banyak banget nih. Gue pakai setengahnya aja ya tadi ya. Nah, ini gue pakai setengahnya. Gue aduk-aduk nih.
Ini gua nggak belum bumbuin ya, karena nanti kita akan bumbuinnya nanti di sini semua nih. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Kita bikin isian makaroninya dulu nih ya. Nah, ini, kan udah wangi ya, enak nih. Nah kita akan kasih lada di sini ya. Gua kasih lada nih, lada putih. Mau pakai lada hitam boleh, cuman gue lebih suka lada putih aja. Soalnya kalau lada hitam nanti jadi hitam-hitam jelek. Terus gua kasih keju parmesan bubuk ya. Nah ini optional ya, kalau ada yang mau pakai keju Kraft parut boleh, mau pakai keju mozzarella parut silakan. Kalau gue pakai keju parmesan bubuk yang gini aja nih, yang kayak pas gue bikin carbonara gitu ya, gue suka pakai ini yang bubuk-bubuk begini. Gue kasih kurang lebih ada lah 2 sendok makan ya. Kalau lebih suka cheesy mau ditambahin lagi silakan, cuman kalau gue nggak gitu suka, takutnya ntar malah enek ya kebanyakan keju, terlalu mateh gitu kalau orang bilang ya. Jadi secukupnya aja lah, nggak usah terlalu banyak, yang penting rasa-rasa umami gurihnya tuh dapat gitu ya. Nah ini terus oke, gue cobain dikit ya kurang apa. Nah ini memang belum asin ya. Nah karena ini kurang asin, nanti gue nggak akan tambahin garam atau chicken powder di sini, tapi nanti akan gue tambahin di telurnya. Nah ini kan udah jadi nih makaroninya. Nah sekarang kita bikin bahan telurnya nih, cairan untuk makaroninya. Yuk. Nah untuk bikin adonan telurnya nih, nanti disiram gitu ke dalam makaroninya. Nah kita pakai 4 telur nih. Bukan 2? Enggak, 2 kali 2. Yeah. 1, 2. Kalau bahasa Spanishnya 1, 2 itu apa? Un, dos. Ini yang ketiga nih, tres. Asik. 4 apa? 4, cuatro. Kalau 5, cinco. Cinco de Mayo. Cinco de Mayo, bukan. Cinco. Kalau 6 apa? Singkong. 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 Nah ini udah 4 ya. Terus gua tambahin susu ya, susu cair full cream ya, jangan yang low fat. Jangan yang low fat seperti gue. Yakin nih low fat ya, kayaknya full fat ya ini. Nah, yang full cream kurang lebih 100 ml ya. Gue lihat aja dari sini kan udah kelihatan nih. Oh, dia di 200, berarti gue tambahin susu sampai ke 300. Masak nggak perlu ribet ya. Kok orang kadang bilang masak itu susah ya, gue bingung ya. Tapi lebih gampang lagi makannya. Lebih gampang makan doang. Lebih gampang makan ya. Mau bikin channel ini YouTube makan-makan, saingannya udah banyak banget bos. Jadi bikin masak aja dah gitu. Masak ya. aja. Ada banyak food blogger. Ini banyak food blogger. Oke, sekarang kita udah bikin tekstur telurnya, kita udah ready sama makaroninya, langsung aja kita cetak yuk. Nah, sambil nunggu panci pancake atau panci serabinya gua panasin. Nah, ini kan tadi telurnya udah gua kocok nih, telur sama susu. Nah, gue tambahin seasoning dikit ya, gue tambahin Royco ayam dikit ya, gue tambahin chicken powder dikit. Kenapa? Supaya rasa adonan telurnya itu nggak tawar ya kan. Tadi kan yang udah dibumbuin kan tadi cuman makaroninya kan, udah kita kasih parmesan, udah kita kasih lada. Nah ini kan telurnya belum dibumbuin nih, nanti tawar. Jadi gue kasih dikit chicken powder. Nah ini memang menyalahi aturan ya, tapi nggak apa-apa, gue akan cobain dikit supaya kita tahu teksturnya rasanya udah udah asin apa belum gitu. Gue coba dikit aja ya. Nah bener kan kurang asin ya, gue tambah lagi. Nah ya, ini gue aduk dikit ya. Oke. Nah oke, ini udah panas ya. Kualinya udah panas. Nah, kualinya udah panas, langsung aja ya. Gua kasih mentega dikit. Nah, gua kecilin ya, apinya gua kecilin. Nah, ini. Gua isi ya, gua isi gini. Kalau yang tengah ini gua nggak isi biasanya ya. Ini kita penuhin aja nih tuh ya.
Kita penuhin aja nggak apa-apa. Nah, kita penuhin gini. Nah, yang tengah ini gua nggak isi karena yang tengah ini biasa paling cepet hitam ya. Jadi kalau masak di sini tuh cepet gosong, makanya gua nggak isi. Nah ini apinya gua kecilin. Nah ini tadi mixer telurnya ya, gua siram ya. Gua siram. Oke. Nah langsung gua tutup ya. Api sedang. Api kecil aja nih. Api kecil. ke sedang. Berapa menit kira-kira? Ini kurang lebih 3-4 menit ya. Ntar kita putar-putar dikit nih biar rata. Nah ini kan udah setengah matang nih ya, gue putar dulu ya. Gue putar dulu. Nah ini akan gue giniin dulu ya. Supaya nanti kalau ada telur-telur yang belum matang, dia turun ke bawah nih ya. Oh ya. Oh. Ya, nih. Kalau ada yang belum matang telur-telurnya dia turun ke bawah nih tuh. Ya. Nah, jadi dia turun ke bawah jadi matang. Ini juga gua puter dikit ya. Tuh ya. Terus yang belum matang nih, gua turunin gini, gua sobek dikit ya tuh. Ya supaya telurnya matang nih, gua sobek dikit ya tuh. Ya, ini juga gua sobek dikit ya tuh. Tuh telurnya turun ke bawah kan tuh. Ya, jadi cepet matang. Nih, kalau orang Jepang bikin apa? Takoyaki. Kan konsepnya sama sebenarnya takoyaki sama makaroni skotel ini, makaroni telur ya. Ini makaroni telur kalau disingkat apa nih? Makalor. Masuk nggak nih makalor? Makal bukan maklar ya? Makolor. Salah. Salah. Beda tuh. Beda itu. Nah ini ya. Ini sudah hampir matang tapi belum ya. Ini gua gini-giniin biar dalamnya matang. Nah ini api kecil ya, gua tutup lagi ya. Kurang lebih kita tinggalin 1-2 menit lagi biar dia matang. Sekarang, nah, yuk, oke. Nah ini sekarang udah matang ya. Lihat kan atasnya udah kering ya. Tuh. Ya atasnya udah kering, ini udah matang. Nah, jadi langsung aja gua angkat nih ya. Tuh kan bagus kan, bawahnya nggak gosong ya. Nah, gimana supaya bawahnya nggak gosong? Nah, rahasianya di api kecil ya. Kalau masak ginian jangan pakai api gede, nanti bawahnya gosong, atasnya belum mateng. Gitu kan, cakep kan tuh. Ya, ini panas ya. Lucu nih, cakep-cakep ya, kecil-kecil nih. Cocok banget buat cemilan buat anak-anak ya. Anak-anak doyan nih. Kecil-kecil Imut-imut nih ya. Nah, ini nanti buat plating gua taruh 4 aja ya, sisanya buat gua makan. Kita nih kan ceritanya kita plating dulu nih biar rapih ya. Gua kasih sedikit merah-merah tomat, gua kasih hijau-hijau. Nih kalau buat apa? Coffee break itu cocok nih coffee break ya. Kalau lu ada event gitu kan, buat bikin apa coffee break jam 3, jam 4, temennya kopi, temennya teh, cocok banget nih. Ya. Ya tuh ya. Nih, nah. Ini kita akan kasih hiasan sedikit nih ya, biar dia atasnya nggak polos-polos amat nih mayones ya. Nah, gua kasih mayones dikit ya. Tuh ya kan. Nah, jadi dia nggak sepi nih tuh. Nah ya. Nah, selain mayones, gua kasih nih saus tomat dikit ya. Saus tomat boleh, saus sambal dikit ya boleh. Yang mana aja boleh deh. Nah ya. Ya. Udah ya. Jadi deh. Makaroni skotel mini ala Bang Ray. Sederhana, simple, gampang dibuat. Thank you for watching my channel, Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you!